Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan belajar tentang makmano membangun logika sebagai orang beriman. Logika orang beriman. Saya mulai dari kata-kata logika. Logika itu berasal dari bahasa Latin logos yang artinya ilmu. Artinya ilmu. Jadi artinya membangun logika sebagai muslim, membangun logika ya dalam berpikir itu artinya kita berpikir berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Jadi kalau ada sering istilah logis, berarti itu berdasarkan ilmu. Dalam pembicaraan sehari-hari, logis disebut waras. Waras, ini sengaja saya pelan-pelan. Waras artinya lawannya tidak waras. Jadi kalau berpikir logis berarti berpikir orang waras. Oke. Orang yang berpikir tidak logis berarti tidak waras. Pertanyaan selanjutnya, ada tidak orang yang berpikir tidak waras? Ada. Contoh, ayo kita tunjuk contoh yang besar dulu. Yang besar. Ya, di negeri ini. Sekarang gue tanya, ini ibu kota Sumatera Selatan apa? Palembang. Pertanyaan aku, menurut kita yang di sini, ini menurut kita di sini, ini kita tidak usah mengkaji yang berat-berat nih. Menurut kita yang di sini, pantas tak Palembang ini jadi ibu kota Sumatera Selatan? Pantas. Alasannya apa? Pakai ilmu ini. Alasannya apa? Satu, Palembang ini kota tertua di Indonesia. Bukan hanya di Sumatera Selatan. Tertua di Indonesia. Usia Palembang sudah lebih sekitar 1.300 tahun. Usia kota Palembang ini. Ya, baru kemudian ada kota-kota lainnya lagi. Bahkan Indonesia ini, Palembang ini kota tertua kedua di Asia Tenggara. Tertuanya. Oke. Kemudian penduduk Sumatera Selatan yang paling banyak berada di kabupaten kota mana? Palembang. Kemudian pertanyaan berikutnya, fasilitas pembangunan atau pusat-pusat ilmu pengetahuan, teknologi segala macam, budaya dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan lebih banyak di mana? Palembang. Berdasarkan alasan itu, pantas tak Palembang jadi ibu kota Sumatera Selatan? Pantas. Sekarang pertanyaan saya, mak mano kalau ibu kota Sumatera Selatan dipindah ke Pulau Rimau? Ini sini anak. Ya. Alasannya apa? Alasannya misalnya saya gubernurnya, suka-suka saya. Paham enggak? Ini saya menuntun cara berpikir ini. Ini hanya contoh, supaya kita bisa ya, selama ini ternyata kita pikirannya banyak salah. Oke. Singkat cerita, di suatu negeri ada ya, ibu kota dipindah dalam semalam. Karena diputuskan tengah dalu oleh ya 3 bagian sekaligus dalam trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Dibuatlah keputusan undang-undang bahwa ibu kota negeri itu pindah. Nah, setelah sekarang berjalan kira-kira hampir 5 tahun ini, yang terjadi apa? Tidak lagi dipakai. Karena keputusan itu tidak berdasarkan ilmu. Itu contoh yang besar. Sekarang contoh yang kecil. Ayo, contoh yang kecil. Nah, ini. Contoh yang kecil. Kalau orang disekolahkan ke Al-Furqan,
Ini anak kita, cucung kita sekolahkan ke Al-Furqan. Di Al-Furqan diajari sholat apa tidak? Diajari. Diajari baca Quran apa tidak? Diajari. Diajari adab tidak? Oke. Jadi kalau diajari sholat, diajari baca Quran, diajari hafal Quran, diajari adab, kemungkinannya anak ini sholat apa tidak? Sholat. Kemungkinannya anak ini bisa baca Quran tidak? Kemungkinannya anak ini bisa tidak? Apa namanya? Punya adab, akhlak, sopan santun. Punya tidak? Punya. Oke, ini tolong camkan. Sekarang, di sekolah-sekolah non-muslim. Entah itu kalau di sini Metodis, Saverius, Ignatius. Oke. Diajari sholat tak? Oke. Ini saya cara ngajari berpikir nih. Diajari baca Quran, hafalan Quran tak? Diajari adab, sopan santun, akhlak tak? Tidak. Ya kalau diajari paling moral, etika, cuman tapi adab, akhlak, sopan santun tidak. Contoh adab, sopan santun, akhlak itu. Nak makan baca bismillah. Ada tidak diajari di sana? Pertanyaan saya. Jadi kalau kayak gitu kemungkinannya tamatan sekolah situ bisa sholat atau tidak? Tidak. Ya. Ya, berarti ini sebenarnya saya menyampaikan aja. Ya jawabannya hafal Quran enggak gitu atau disyaratkan hafal Quran di situ? Tidak, paham. Tapi banyak orang tua berharap anaknya soleh, sholat, punya akhlak, hafal Quran, disekolahkan di tempat itu. Pikiran mak ini waras apa tidak? Nah itu simpulannya. Jadi saya ini kamu kuajak ini, kamu ngomong sama profesor, ini gawat. Ini perhatikan ini. Ini disebut di Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu? Jadi segala sesuatu yang tidak berdasar ilmu namanya berdasar hawa nafsu. Ada tak hidup ini berdasar hawa nafsu manusia? Ada. Contoh itu tadi. Contoh besar ada tadi. Contoh kecil ada. Paham untuk ini? Ingat-ingat ini. Ingat-ingat ini. Nah, hari ini tadi judulnya membangun logika iman. Maka saya sengaja judul ini kan ditanya oleh panitia. Apa judulnya, Prof? Membangun logika iman. Jadi yang harus dibangun adalah logika. Masih ingat tadi logika apa artinya? Ilmu. Jadi kita ini sebagai orang beriman, segala sesuatu yang kita kerjakan harus pakai ilmu. Clear ini. Ini pengajian hari ini, pagi ini, tata caranya pakai ilmu apa tidak? Ini sudah sangat jelas. Saya duduk di sini. Ngadepnya ke bapak ibu. Ini ilmu bukan? Kemudian duduk di sini. Dikasih fasilitas mic. Ini produk ilmu bukan? Ada rekamannya. Medsosnya ini. Ilmu bukan? Ini ada bendera merah putih. Merah putih atau putih merah? Merah putih. Kalau putih merah, Monaco. Nah ini adalah bendera Indonesia. Ini ada banyu. Apa maksudnya banyu ini? Kutanya nih. Ala kadarnya. Tidak. Banyu ini adalah kalau aku haus nak ada ilmu dah. Ini ada tisu. Pakai ilmu dah ini. Nah, jadi tolong camkan. Seluruh yang kita gawekan ini pakai ilmu, itu namanya logis atau pakai logika. Tadi pindah ibu kota, nyekolahkan anak di tempat antah berantah tadi tidak pakai ilmu, tapi pakai hawa nafsu. Yang seperti itu jangan lagi Bapak Ibu. Kalau sudah ngaji pagi ini. Nah, sekarang pakai ilmu ini ada tingkatan. Ilmu yang sehari-hari ada di sekitar kita, ini namanya law of nature. Law of nature.
Bahasa Indonesianya hukum alam. Bahasa Al-Qur'annya sunatullah. Sunatullah. Perhatikan kalimatnya. Contoh, hukum fisika. Fisika itu benda. Hukum fisika. Banyu, kalau saya siramkan ke kepala saya, jadinya apa? Basah. Api, korek, nah itu kita hidupin, ku taruhkan di tangan aku, terbakar. Itu hukum fisika. Begawe dikasih upah, itu namanya hukum ekonomi. Benar? Ada enggak? Begawe tidak usah diupah. Ikhlas lillahi ta'ala. Katik cek secara umum begawe ya di berdagang, kamu jual barang, dibeli. Mang aku beli ini. Belinya pakai omongan atau pakai duit? Pakai duit. Itu ilmu ekonomi. Dokter nyuntik pakai ilmu kedokteran atau perdukunan? Kedokteran. Ini semua adalah ilmu sunatullah. Jadi kita melakukan apapun itu harus pakai ilmu sunatullah. Ada ilmunya. Kita sholat pakai ilmu fikih, benar? Kita memperbaiki hati pakai ilmu tasawuf. Kita baca Quran pakai ilmu qiraah, tahsin. Ya, menghafal Al-Quran ilmu tahfidz. Nah, itu ilmu-ilmu sunatullah. Jadi berpikir logis adalah berpikir yang didasarkan pada ilmu. Oke, sampai sini. Itu ilmu yang harus kita lakukan. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu yang sunatullah, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, ilmu apapun segala macam, tadi fikih segala macam itu bisa menjawab pertanyaan yang rumit? Misalnya contoh, dokter. Apakah ilmu kedokteran bisa menjawab tentang mati itu apa? Bisa? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Orang sakit bisa mati. Wong sehat ketawa-ketawa ngakak bisa mati. Mak mana cara dokter menjelaskannya? Saya sebagai dokter mendampingi orang nak meninggal. Saya sudah pernah zaman COVID kemarin ada satu orang saya kirim ke rumah sakit Muhammad Husin. Keadaannya sudah koma ini. Sudah koma. Ya, kirim ke rumah Husin, karyawan pusri beliau. Kirim ke sana. Saya ngirimnya. Sudah kirim di situ. Apa yang terjadi? Sehat lagi. Tadi pagi saya sholat subuh, kemudian pengajian ketemu sama dia ngomong, "Prof, masih ingat aku enggak?" Samar-samar, jago kan? Agak lama. Inilah pasien koma yang dikirim Prof ke rumah sakit Husin. Ya, sekarang seger mak ini. Sebaliknya, ini sebaliknya nih. Ada pasien datang ke rumah sakit Pusri, saya ditelepon. "Prof, pasien ini sudah masuk di ruangan. Berapa saturasi oksigen? 90-an. Berarti tidak sesek. Biasa baik kan? Oke. Tahu-tahu aku nak sholat maghrib, ditelepon lagi. "Prof, turun saturasi oksigennya. Berapa?" Ya. Sudah kurang dari 90. Bawa ke ICU. Selesai sholat apa segala macam itu, telepon lagi. "Prof, apa dia?" "Wafat." Yang ini saya bisa jawab enggak dengan ilmu kedokteran? Enggak bisa. Tolong camkan. Harus pakai ilmu lain kan berarti kan? Itu satu. Contoh yang lain lagi. Nih. Kalau kita kena api, dibakar pakai api, kira-kira gosong atau tidak? Mutung enggak? Kalau tidak, metu ini kita praktekkan. Mutung kan? Tapi Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak mutung. Pakai jawaban ilmu apa? Ilmu fisika tidak terjawab. Ilmu fisika, sunatullah tadi, law of nature tadi, hukum alam tidak terjawab. Pakai jawaban apa?
Inilah pakai jawaban ilmu tauhid, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepadamu taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua hal kepada kamu warisan. Ini warisan untuk kita nih ini. Jadi kita kaya lah ini ngerasa ini. Kita diunjuk warisan oleh Rasul. Ya alangkah baiknya Rasulullah nunjuk kita warisan ini. Kamu masih ngomong, tapi bukan duit. Kamu pikiran cuma duit itulah. Warisannya adalah kitab Allah wa sunnata rasulihi. Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu menjawab semua masalah yang tidak pacak dijawab dengan ilmu. Tadi masih ingat? Wafat dijawab dengan Al-Quran dan sunnah. Rezeki dijawab dengan Al-Quran dan sunnah. Rezeki contoh ini. Banyak tak ahli ekonomi? Banyak tak di Indonesia ini? Profesor ekonomi banyak tak ini? Sekarang pertanyaan aku. Profesor ahli ekonomi itu lebih kaya tak dari aguan? Nah, itu kira-kira baik mas ini. Pertanyaan baik. Semudahan ini. Orang kaya di Indonesia, terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara. Profesor bukan? Profesor ekonomi bukan? Nah dari sini mesti kita mikir. Kalau itu rezeki tidak tergantung pada ilmu seseorang. Tidak tergantung kedudukan seseorang. Tapi tergantung Allah. Maka Al-Quran mengatakan, yarzuqu mayasya. Allah tergantung, silahkan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Di dalam doa habis sholat kita zikir, Allahumma la mani'a lima a'toita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala rada lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Itu doa setelah sholat. Bagusnya dihafal Bapak Ibu. Selain doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kalau itu hafal kamu. Yang ini tadi ku jengok wajahnya bingung kalau ini wajar. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kalau diterjemahkan, ya Allah, kalau ada pemberianmu, kalau engkau memberikan, maka dak katik yang pacak ngalangi. Kalau orang memberikan, maka dak pacak orang nak ngalangi. Kalau rezeki kita, datanglah ke kita. Sebaliknya, kalau engkau tidak memberikan, maka tak pacak orang nak memberikan rezeki. Mugolahlah di tangan kita, tapi bukan rezeki kita, lepas. Ya, dan kalau engkau sudah menentukan, mentakdirkan, maka tak pacak menolaknya. Tadi masih ingat pasien aku tadi? Koma tapi sehat. Yang tadi agak biasa, mati. Siapa nak nolaknya? Dokter kaget mati tak? Mati. Masuk yang ngomong ini kan? Paham? Di sini anak ini kan? Paham? Jadi ulangi. Jadi kita itu. Nah inilah konteks. Jadi yang namanya kematian, yang namanya rezeki, yang namanya fenomena yang kira-kira eksklusif, mukjizat segala macam. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tidak terbakar. Itu hanya bisa dijawab dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah ilmu yang tertinggi. Judul hari ini membangun logika iman. Jadi membangun logika iman itu adalah dua. Satu mesti punya ilmu sunatullah. Apakah ilmu fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi. Pokoknya ilmu itu harus punya. Kaget dari ilmu itu kalau kamu tidak pacak jawabnya, maka naikkan kamu mesti punya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sekarang pertanyaannya, Prof, kami ini tidak punya dua-duanya ilmu itu. Maka di dalil di Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Contoh, dalam bidang kedokteran kamu nanya siapa? Nanya mamang ini. Kan? Nah, paham? Dalam bidang ekonomi, nanya ahli ekonomi. Dalam bidang
ilmu tafsir Quran, nanyo ahli tafsir. Paham? Jadi mudah baik gara-gara itu. Jangan nak kendak-kendak kita dewek. Kalau kendak-kendak kita dewek, namanya tadi balik lagi yang tadi yang pertama contoh hawa nafsu. Tidak pakai ilmu. Hari ini harus pakai itu semua. Harus pakai ilmu. Tadi dua, ulangi. Ilmu-ilmu sunatullah ini biasa. Kimia, biologi, fisika, segala macam ini tadi. Kalau tidak terjawab di situ, pakai ilmu yang berdasarkan iman. Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, kalau hidup ini sudah itu, berarti kita sudah membangun logika sebagai seorang yang beriman. Kalau seperti itu sebenarnya selesai. Baguslah hidup ini. Oke, saya pingin hari ini banyak tanya jawab. Ini baik. Sampai di sini pengantarnya, jadi ulangi. Hari ini judul, ini berat sama judul ini. Ini saya kenapa agak pelan ngomongnya, agak diulang-ulang ini. Karena ini pelajaran yang sifatnya filosofis. Filosofis. Maka ada orang bergelar di belakang itu PhD. 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 Itu Philosophy of Doctor. Jadi semua S3 itu sudah sampai filosofi. Filosofi itu dari kata-kata pilus artinya senang, sofi artinya lembut. Jadi ibu-ibu kalau namanya Sofia itu orangnya lembut. Kalau kasar ganti bae jangan Sofia. Nih. Filosofi. Lembut di situ maksudnya sampai kepada hakikat, sampai kepada dasar alasannya. Jadi orang yang berfilosofi itu alasannya. Ini pelajaran ini dipakai untuk PhD. Mangko-mangko yang hadir ini semua PhD. Ya, nih. Jadi kamu filosofi. Makanya saya ulang pelan-pelan. Di dunia ini manusia itu berpikir ada 3. Ini simpulannya. 1 berpikir kendak-kendak dia. Namanya hawa nafsu. Ini tidak pakai ilmu. Ternyata banyak tak di sini tadi contohnya. Mulai dari yang paling kecil tadi nyekolahkan yang salah tadi. Sampai yang paling besar ibu kota tadi. Ya. Itu hawa nafsu galau itu. Ini mudah apa ya cara. Nah masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua. Berpikir dengan ilmu pengetahuan. Biologi, kimia, fisika, ekonomi, segala macam, kedokteran. Ini bagus. Ada orang yang berhenti sampai sini baik kan? Tidak berpikir lain sampai sini. Udah bagus. Dia tidak pacak jawab apa itu kematian, apa itu rezeki. Ya, apa itu ini. Tidak pacak jawabnya. Maka kalau kita lanjutkan berpikir dengan cara iman. Yaitu berpikir ya dengan jawaban yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau 2 berpikir yang belakangan ini tadi. Logika ilmu ditambah logika iman ini dipakai. Maka kamu akan menjadi orang yang insya Allah kita kalau ini Bapak Ibu dan saya semua ini anak turunan kita akan menjadi orang yang hidupnya bahagia, relax aja atau bahasa anak muda sekarang enjoy saja, hidup juga enjoy, mati juga enjoy. Ini sini anak ini kalau sudah ngerti ilmu sekarang ini tanyalah sekarang nih ini kan nak buka tanya jawab. Kenapa kamu masih khawatir? Hidup khawatir, mati khawatir karena belum punya ilmunya ini. Nah, deh. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Aku nak membuka banyu sesuai tadi omongan. Silakan. Ya. Oke, baik. Tolong camkan. Itu dari hadis. Yang pernyataan akan terbagi kelompok menjadi 73 golongan. Oke, 1 yang selamat. Ingat, perhatikan ini. Ini dari hadis. Memang betul begitu hadisnya. Pertanyaannya sekarang ini. Bu Aja dan gitu kalau kamu nanya aku ahli hadis bukan? Sebut baik. Bukan.
Jadi jawabannya bukan dari aku ini. Nah, ini dulu. Saya merujuk kepada ahlinya. Oke. Ternyata tafsirannya bukan ini. Kan kamu galak ngomong kata wong. Nah, wong itu siapa? Wong semuntul. Nih. Maka kalau saya menyandarkan pada ulama nih. Jadi begini kira-kira. Begini ya. Yang dimaksud satu itu bukan identitas. Yang kelompok 72 atau 73 tadi bukan identitas secara physically. Misalnya contoh kalau di Indonesia baik, yang masuk kelompok itu ada kelompok-kelompok di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis Persatuan Islam, ada Wasliyah, ada Ahmadiyah, ada Jamaat Tabligh, ada Salafi Wahabi, ada apa lagi? Yang Islam baik kita sebut. Apa lagi? Ada rombongan Hizbut Tahrir, ada rombongan Sufi. Baru 10 ini, belum 7. Coba sebutin 72. Aku tunggu. Aku tunggu. Paham enggak maksudnya? Ya? Ada itu kelompok-kelompok ini. Kita ini galak temakan isu itu gini. Oke, ingat. Maka tafsiran yang tepat ini menurut saya adalah menurut pendapat saya ngikut pendapat ini, kira-kira begitu. Pendapat ini. Jadi yang dimaksud yang selamat, yang firqah najiyah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu, yang akan selamat yang satu disebut Rasul itu adalah orang yang tetap dalam hadis juga ada diterangkan yang lain, orang yang tetap dalam kalimat tauhid itu. Kalau itu jaminannya. Jadi bukan identitas si kok duo. Sekarang contoh misalnya mohon maaf. Orang dalam kalimat tauhid juga harus tepat. Misalnya contoh di Indonesia, di luar negeri juga ada kelompok Ahmadiyah. Tauhidnya lah tepat, tapi ya bunyi yang keduanya tidak tepat. Mereka mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan itu tidak diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nyimpangnya di sana. Jadi kalau mak itu tidak usah melok-melok dia. Gara-gara mak itu baik. Ini tolong camkan ini. Contoh, sekarang yang lurus baik. Rombongan Wahabi. Yang galak dikit-dikit ngato bid'ah kalau. Teko pengajian ini pakai mic juga. Pakai medsos juga. Bid'ah. Itu bid'ah kalau lah pokoknya. Ini. Pertanyaan aku. Mereka syahadatnya apa segala macam bagus. Semua bagus. Tapi masalahnya sekarang. Mereka mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa dhalalah finnar. Yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Dan sesat itu masuk neraka. Jadi sekarang ini, aku ceramah ini segala macam ini, ditentukan oleh mereka masuk neraka. Pertanyaan aku, logis tak? Ini logis tak ini? Rasul sudah menyebut orang yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Sampai ditanya oleh sahabat. Walaupun dia kriminal ya Rasulullah, mencuri. Walaupun dia kriminal. Kalau hadis lain yang sahih, ini clear banget. Nanti ada orang disidang di akhirat. Ini, katakanlah mamang ini nih, disidang. Dosonya itu ditulis dalam buku catatan. Buku catatannya itu kira-kira apa ini? Kira-kira para ulama menyebutkan kira-kira sebesar atau sepanjang 3 kilometer. Bukunya. Pernah lihat tak buku 3 km? Berarti banyak tak catatan amal jeleknya? Dan itu ada 99 buku. Banyak tak kira-kira? Nah, kemudian dihadirkan amal solehnya sebesar handphone ini. Menurut kita yang hadir di sini. Sebelum hadir saya sebutkan tadi. Kira-kira ceto selamat atau ceto celako mamang ini? Celako. 99 buku catatan sepanjang berapa tadi? 3 kilometer. Jahat galau. Tahu-tahu catatan baiknya cuman ini. Orang itu pun berkesimpulan dalam hadis disebutkan. Kelebu ini. Nah, akhirnya ini. Lah ceto ini kan. Tapi ada berikutnya, proses berikutnya di kampung akhirat. Setelah dihisap, akan dimizan. Perhatikan, jangan
Jangan dibalik. Maka kalau kita berdagang itu mak itu caronyo. Caronyo mak itu. Diomong dulu, dihitung dulu, baru ditimbang. Karena kalau kita nimbang dulu, baru nak hitung-hitungan, apa yang terjadi? Galak budikan. Wailul lil mutaffifin. Orang yang galak ngurangi. Kalau nimbang untuk dirinya nak minta ditambah. Kalau nimbang untuk wong lain. Jadi sepakati dulu berapa jumlahnya. Misalnya kita nak beli buah. Nah aku galak beli buah naga. Buah naga itu kan bisa ikoan, bisa pakai timbang. Itu sepakat dulu. Pecak kemarin aku beli buah naga karena aku tidak galak bening. Maksud aku ini belum tentu timbangannya pas, belum tentu apa. Jadi aku langsung beli. Sikok baik ini. Kan jelas ini. Beli sikok ini. Entah berapapun beratnya, pokoknya aku beli sikok ini. Jadi aku membayar untuk sikok ini. Clear kan? Tapi di tempat lain saya belinya tidak. Aku beli buah naga 2 kilo. Oke. Maka dia carikan buah naga yang ditimbang nanti pas 2 kilo. Jadi ngomong dulu berapanya, baru kemudian ditimbang. Sama amal mamang ini mah itu juga. Udah diomongkan dulu jahatnya berapa kotak tadi? 99. Yang baiknya 1 kotak kecil. Maka kata Allah, timbang dulu. Begitu ditimbang, ternyata lebih berat yang kotak sebesar ini tadi. Hah? Mak mana pacak mak itu? Nah ternyata waktu dibuka isinya adalah kalimat tauhid. La ilah. Ketika kalimat tauhid itu sudah benar-benar, kalimat itu yang diterima oleh Allah, ya, disetujui oleh seluruh makhluk itu kalimat ini. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dia atas izin Allah masuk surga. Pasti kamu ngomong, alangkah lemak rasan. Ya terserah Allah. Mangko ada orang tadi, kelompok-kelompok tadi, yang dikit-dikit nuduh bid'ah masuk neraka. Jadi kalau mak itu lemak rasan enggak mamang-mamang ini? Maksudnya pecah surga neraka punya dia. Ngerti enggak? Nah, jadi kelompok tadi tentang ini saya ngomentari tentang pertanyaan ini. Jadi jangan ada di kepala kita tadi. Kau suruh nyebutkan 72, 73, baca enggak kamu? Kamu nanya saya juga enggak baca. 70 berapa sekian itu saya suruh nyebutkan, saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Ya, tadi kita sebut aja udah berapa nih yang sekitar kita tadi kan? Baru 10. 70 kan 7 kalinya lagi. Baliklah ini PRP ini, kapan bulan depan kalau belum ketemu kita tidak usah pengajian lagi ya. Nah, ini PR ini. Tidak ketemu juga kamu. Kalaupun itu kelompok harus ditambahi lagi apa tambahannya? Harus jelas memang kelompok betul atau bukan. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Misalnya Hizbut Tahrir itu kelompok agama atau kelompok politik? Politik. Itu Hizbut Tahrir itu gerakan politik. Tahu enggak Hizbut Tahrir apa? Partai. Oh, Tahrir itu pembebasan. Partai. Partai itu politik atau bukan? Politik, ya sudah selesai. Jadi kita ini galak salah. Politik dihadapi dengan hukum agama. Ya enggak cocok, Cek. Kedokteran dihadapi pakai hukum perdukunan. Enggak cocok, Cek. Nih, sekarang enggak usah jauh-jauh lah. Bapak ibu lapar. Lapar, dikasih handphone, hilang enggak laparnya? Ya kecuali di handphone itu ada GoFood-nya. Tapi kaki kan yang ditunjukkan makanan. GoFood harus ada duitnya. Ya jelas, tapi kalau lapar, diunjuk godo-godo. Setuluan enggak itu? Nah itu ilmu tuh kayak gitu aja. Jadi ingat-ingat nih. Nah sekarang kalau saya tanya lagi. Bapak ibu masuk kelompok mana? Kalau ditanya, kami Muhammadiyah. Saya ceritakan betul ini, clear ini. Belajarlah 2 orang sedulur. Namanya Kiai Darwis dan Kiai Hasim. Kiai Darwis, Kiai. Ini satu keturunan ini, orang 2 ini. Setelah belajar dari Kiai Khalil di Bangkalan, Madura. Setelah belajar juga dari Kiai
siapa yang di Termas ini, yang di dekat Semarang itu. Nah, mereka berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, belajarlah sama guru yang sama. Syekh Minangkabawi. Ada seorang ulama dari Minangkabau, itu jadi ulama di Mekah sana. Maka Syekh Minangkabawi namanya. Belajarlah sama situ. Belajar juga sama guru-guru yang di sana juga. Ya, oke. Salah satunya Sayyid Muhammad. Ya, atau yang pucuknya Sayyid Muhammad. Oke. Kemudian Kiai Darwis itu terinspirasi waktu itu zaman Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Syekh Muhammad Abduh itu salah satunya ngomong al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini kebagusannya tertutupi oleh kejelekan perilaku orang Islam. Jadi Islam ini sudah bagus, tapi perilaku orang Islam itu jelek. Perilaku itu karena ilmunya jelek, sikapnya jelek. Jadi tetap. Maka Syekh Muhammad Abduh terkenal sebagai pembaharu. Orang yang melakukan pergerakan, pembaharuan segala macam. Maka Kiai Darwis ini tadi terinspirasi dengan ini. Balik ke Indonesia, dia langsung didirikan. 1912 langsung didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, sementara dulurnya yang lain tadi, Kiai Hasyim Asy'ari, baliklah Mbah Hasyim sana, ya, itu tetap baik ngajar hadis segala macam, pakai sarung segala macam, tidak katik pergerakan ini. Sampai kira-kira tahun 1926. Jadi 14 tahun setelah Kiai Darwis mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, barulah Kiai Hasyim ya dengan teman-teman, bukan dari beliau pula, ini idenya dari kira-kira dari kiri kanannya ini kan. Kalau sano dulur kita Kiai Darwis atau nama lainnya Ahmad Dahlan sudah mendirikan itu, maka kita sekarang ini buat ini juga untuk tetap dengan ini. Pendekatannya berbeda. NU pendekatan kultural, Muhammadiyah pendekatan struktural. Bahasa mudah weh. NU pakai pendekatan sarung, ini pakai pendekatan jas. Kamu jingok yang lagi ngomong ini, pakai jas tak? Jas. Pakai gamis tak? Pakai gamis. Jadi gamis ini sarung. Sarung iyo, jas iyo. Jadi kalau main itu aku ini apa? Mak Jolas? Bukan. Jelas aku ini. Jadi karena saya ngerti. Paham? Jadi, nah kita ini yang salah, sudah mak itu ngerasa kelompoknya paling benar. Ini saya tambahi jawabannya. Ini clear ini. Kaget yang Muhammadiyah ngomongkan, apa itu? Saya kasih contoh nih. Di Muhammadiyah itu di awal juga semua tetap adalah kunut. Sama-sama. Di NU juga kunut. Tapi kemudian majelis tarjih mungkin atau apa memutuskan. Kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih. Kalau di NU namanya bahsul masail. Kalau di MUI namanya majelis fatwa. Nah ini memutuskan tidak kunut. Maka kalau sekarang saya jadi imam di Masjid Muhammadiyah. Langsung dipesan. Prof imam ya. Tapi tidak baca kunut. Sebaliknya, kalau di Masjid NU jelas aku baca kunut. Akor baik itu. Apakah? Nah, tapi harus ada konsekuensi. Ketika saya baca kunut sebagai imam, antum orang Muhammadiyah ikut makmum, harus baca kunut. Itu baru benar pemahamannya. Ini tidak, aku kan Muhammadiyah. Dia imamnya itu NU. Berarti pertanyaan aku, kamu tuh melo imam apa tidak? Ini. Melo imam kok masih tidak setuju dengan ini kan? Kunut itu sunnah. Melo imam itu kamu waktu kalau pakai usoli, kalau yang pakai usoli atau niat dalam hati, aku sengaja sholat isya berjamaah menjadi makmum. Itu kan niatnya kan? Apa? Aku sengaja sholat isya berjamaah setengah makmum setengah imam. Ini cara berpikir aja, cara berpikir. Nah, saya jawab agak panjang kayak gitu. Jadi jangan usah pening-pening kamu. Ini kulihat wajah itu masih agak pening-pening nih. Aku inilah, aku ini. Oh, tidak, Cek. Biasa baik. Maka saya kalau ditanya ini guyon. Sekarang pertanyaannya. Kalau ada keputusan Muhammadiyah, ada keputusan NU, ada keputusan Majelis Ulama, kamu melok mana? Ya, majelis itu ada perintahnya di Al-Quran. Wa ulil amri minkum, pemegang otoritas kekuasaan, kamu meloi dia. Jadi lebaran itu kita tidak meloi Muhammadiyah, tidak meloi NU, meloi apa kata
pemerintah. Kalau kita memang wong Indonesia, tapi kalau kita wong Konoha aku tidak tahu. Nah, paham? Jadi ulangi. Itu jadi saya ditanya, Prof, Lebaran kapan, Prof? Nunggu pemerintah ngomong. Kalau pemerintah ngomong Lebaran hari Lebaran, aku kan. Itu payah. Apa payahnya? Kita ini galak sok ngerti ilmu, ngerti ini segala macam. Padahal tidak katik ilmunya. Tadi ku suruh nyebutkan yang berapa? 72, 73 tadi, Be? Coba cari ya PR ini. Kamu nanya aku juga tidak tahu. Anda tidak tahu. Itu pernah saya baca dalam satu kitab, nak berusaha nyebutkan 70 itu tadi. Itu masih butuh validasi. Artinya validasi itu masih harus, contoh tadi. Kalau Hizbut Tahrir, cuman gerakan politik, bukan kegerakan keagamaan. Contoh yang lain lagi, Jamaah Tabligh. Itu gerakan apa? Salah satu gerakan dakwah dengan versi Sufi. Ya, versi Sufi, artinya versi ke arah, maka Syekh Maulana Ilyas, yang pendiri Jamaah Tabligh itu nuliskan, tidak boleh Jamaah Tabligh ini ngomong-ngomong politik, ngomong-ngomong ini. Kita fokus saja dakwahnya adalah dari masjid ke masjid. Di masjid yang dilakukan adalah juga sholat, taklim, sholat, taklim, sholat, taklim. Ada tidak Jamaah Tabligh melakukan selain itu? Sholat, taklim, sholat taklim itu kan? Ini. Ke masjid-masjid kan itu kan? Ada tidak yang lain misalnya? Olahraga, atau kemudian bakti sosial, katik kan? Katik. Nah sebaliknya juga Muhammadiyah yang dilakukan apa? Yang sholat segala macam itu sudah oke, no problem. Maka yang dilakukan adalah pendidikan. Maka universitas di Muhammadiyah di Indonesia ini lebih banyak dari hampir lebih banyak atau sama dengan punya pemerintah. Lebih banyak bahkan itu kan. Kemudian kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit. Karena memang kelompok ini tadi adalah seperti Syekh Darwis awal tadi, pembaharuan. Jadi kalau pajak kita juga punya organisasi. Maka Muhammadiyah adalah organisasi terkaya di dunia. Bukan di Indonesia ya, terkaya di dunia sebagai organisasi. Kamu jangan ngomong. Jadi kalau kita Muhammadiyah itu banggalah dikit kita ini. Terkaya kita di dunia. Siapa? Muhammadiyahnya. Kita wong Muhammadiyah. Jadilah melok kayo. Ama itu bae. Ini tidak sedih nian, ngapa cek sedih? Miskin kami ini. Ujinya Muhammadiyah paling kayo. Ya tapi itu Muhammadiyah bukan kami. Nah kamu nih, mana tidak konsisten ini kan? Ya kayo kira-kira itu. Demikian. Masih ada? Silakan. Waalaikumsalam. Nah. Itu pertanyaannya. Baik, silahkan buka Al-Quran surat 47 ayat 19. 47 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka kamu mesti tahu apa arti kalimat la ilaha illallah. Kalau terjemahannya di situ apa? Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian baru yang kedua, minta ampunlah untuk kamu dan untuk orang mukmin, laki maupun perempuan. Kemudian apa ujungnya? Wallah, Allah mengetahui di mana kamu berusaha ya, dan mak mano kamu ya kedudukan segala macam. Tahu gak lo? Coba tolong camkan ini urutannya. Jadi orang istighfar itu bukan awal. Istighfar itu setelah tahu la ilaha illallah baru istighfar. Perintahnya dulu la ilaha illallah atau dulu istighfar? Ini senian. Dulu la ilaha illallah. Karena kalau orang istighfar tanpa tahu Allah, maka dia akan putus asa. Contoh nih. Ini masalah. Ini la ilaha illallah. Di surat 39. 39 itu surat Az-Zumar.
Wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hambaku ini Allah yang ngomongkan. Carilah ayat yang berapa ini? Surat Az-Zumar. Ya. Wahai hamba-hambaku yang dosanya sangat banyak, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ampunanku lebih dari dosa kamu. Ulangi. Ampunanku selalu lebih dari dosa kamu. Maka kamu akan kuampuni seluruh dosamu. Oke. Dalam hadis dikatakan, walaupun orang membawa dosa sepenuh langit dan bumi, minta ampun kepada Allah akan diampuni. Sekarang itu dosa wong siko. Kalau sedunia ini dosa kalau, bisa tidak Allah mengampuninya? Atau habis sudah jatahnya Allah? Allah ngomong, habis cek. Kemarin sudah dipakai oleh mamang itu. Nah, seberapapun dosa seluruh makhluknya ini, masih lebih besar ampunan Allah. Oke, paham? Jadi karena itu harus dipahami dulu kalimat la ilaha illallah. Baru kemudian minta ampun, baru kemudian berusaha, baru kemudian punya rezeki, punya kedudukan segala macam. Nah sekarang ini banyak orang itu terbalik. Melihat segala sesuatu dari duitnya dulu, fisiknya dulu, dari ilmunya dulu. Tidak lihat orang dari la ilaha illallah. Kapan sudah mengucap la ilaha illallah? Bahasa Plembangnya, bahasa pagar alamnya, dem. Ini, dem. Ya sudah, selesai. Selesai itu artinya ini. Jadi mohon maaf, misalnya contoh nih, misalnya. Ngadepi wong yang masih nakal-nakal. Tapi muslim, selesai kan sebenarnya. Ya cuman kenakalannya, ini kan kita ini galak di luar kendali kita. Misalnya contoh nih, wong ini maling tempat kita pula. Sebel gak gitu nih? Kamu ngomongnya apa? Mugolah mamang itu mati, masuk neraka. Uji kamu. Jingok cek ini wong Islam, kesalahannya adalah maling. Maling itu dosa. Maling itu dosa atau kafir? Menjadi kafir atau menjadi dosa? Menjadi dosa. Nah urusan dosa itu urusan dia sama Allah, sama orang yang disakiti ini tadi. Tapi kalau urusan kafir, tidak kafir itu adalah urusan ya dia dengan Allah. Kalau dia sudah dipetunjuk Allah, dia berarti mukmin kan gitu. Maka singkat cerita jawaban tadi Bu aja. Karena itu pertimbangan utamanya pertamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya meliputi semua makna kehidupan ini. Kalau lebih tepatnya mudahnya segala sesuatu itu awalnya dipertimbangkan dengan la ilaha illallah. Kalau pacak setelah la ilaha illallah tadi apa? Istighfar, artinya orang alim. Kalau pacak lagi pertimbangkan tadi pekerjaan. Kalau pacak pertimbangkan lagi kekayaan. Nah itulah yang disebut dalam hadis Nabi. Kalau kamu nak nikahkan anak, nikahkanlah dengan laki-laki yang satu ya ganteng, kedua ya anak keturunan orang baik, ketiga kayo, keempat ya soleh, agamanya bagus. Maka kata Rasulullah, agamanya itu yang menjadi penentu. Urutannya 4 iko itu. Tapi agama menjadi penentu. Penentu itu maksudnya ini kira-kira. Misalnya mohon maaf nih. Misalnya nih. Datang calon mantu. Cuman si kok ini pula calon mantu ini kan misalnya. Tidak pula ganteng. Nah, tidak pula ganteng. Ya. Keturunannya tapi jelas. Kemudian kekayaannya lumayan kayo. Nih. Agamanya sedang-sedang baik. Kalau calon cuma 1, jadilah itu yang ada itu. Kalau calon ada 2, misalnya, si kok ganteng, kayo, sama dengan itu tadi. Tapi agamanya jeblok, milih yang mana? Milih yang tadi, yang agak kurang ganteng dikit tadi. Itu andaikan itu. Karena jawabannya sangat jelas. Kalau ganteng itu relatif. Uji bini aku ini paling ganteng sedunia ini. Nah, itu kan namanya rela. Uji kamu kan tidak. Ibu-ibu pasti ngomong, lakiku yang paling
Ganteng gitu karena itu relatif namanya. Sama bapak-bapak kita ini. Kalau ditanya siapa yang paling cantik, ini aku. Puji tetangga, oh tidak cek, mana cantik dari mana rumusnya? Nah, itu relatif. Yang kedua, ya tadi, jadi dari dilihat keturunannya. Siapa yang pacak menentukan kita nak keturunan siapa? Ya maksudnya gini, siapa yang milih saya menjadi keturunan orang Jawa Timur? Siapa yang memilih antum keturunan misalnya dari Sumatera Barat, dari Palembang, dari mana? Siapa yang pacak milih? Siapa pacak milih? Tidak bisa kan? Maka itu masih ada jawabannya. Jadi pertimbangan itu bukan pertimbangan yang kira-kira mutlak. Sekarang yang selanjutnya. Siapa yang pacak milih kekayaan itu? Kalau suruh milih kita galak kayo galo atau nak miskin galo gitu? Kayo galo. Tapi kenyataannya ya mak inilah ini. Sendal agak bolong-bolong. Ini aja badan agak mambu-mambu dikit. Jadilah ini. Karena parfumnya itu parfum yang kiloan itu. Kira-kira mah itu. Nah, tapi yang terakhir agamanya. Kata Rasul kalau kamu milih karena agamanya selamat. Agama ini ya, intinya ada pada kalimat la ilaha illallah. Kalau diterjemahkan, kapan Allah sudah diakui, maka orang ini adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah, terserah Allah. Allah yang punya. Contoh, handphone ini punya aku. Kira-kira handphone ini pacak protes tak? Seprotes-protesnya handphone. Ya, andai kan handphone ini pacak ngomong sama Pak Rudi. Pak Rudi, sesungguhnya aku ini tidak betah melok Prof Yuwono. Nah, ini. Handphone ngomong gitu. Jawaban Pak Rudi ngomong apa itu? Ya udah kalau mau itu besok ku goco Prof Yuwono itu. Misalnya, kok melok aku? Tidak mungkin. Pasti ngomong, terima baik ceh. Karena kau ini punyanya Prof Yuwono. Nah sama manusia itu yang itu masalahnya. La ilaha illallah itu nak ngumumkan kamu tuh punya Allah, punya aku kata Allah. Mangko kamu ngapo dak galak ngakui aku. Maka sampai ada pengumuman dari Allah. Ini hadisnya sahih. Pengumuman Allah ini agak keras banget. Siapa yang dak galak, dak percaya sama aku, silahkan cari Tuhan selain aku. Dan tolong jangan tinggal di bumiku. Tinggal tempat lain. Ini dalil yang, tolong camkan. Ini ilmu tingkat tinggi nih tadi semuanya. Ulangi. Cari Tuhan selain aku. Anggaplah ketemu. Anggaplah ketemu nih. Anggaplah ini. Anggaplah ketemu. Sekarang tahu. Cari bumi selain bumiku. Ini buminya siapa nih? Kamu pindah ke Mars. Itu pun kalau kamu pacak ke sana. Ini semuntul bayi lagi belum pernah kamu. Ya tanya, Bapak Ibu, ke semuntul sudah belum? Aku ngomong-ngomong ini sudah aku ini. Kamu beda pelaju tidak tahu semuntul itu di mana. Ya semuntul itu Parak Gandos itu nah. Yang pacak tembus ke Serong. Itu daerah semuntul namanya. Sekarang akan terbuka sebentar lagi. Karena itu jalan tol itu, kalau nggak salah satu gate-nya itu dekat semuntul itu. Ya, jadi galak sering dibicarakan, rupanya ternyata sekarang ini bakal jadi rame. Sebentar lagi tahun 2026 kan dibuka jalan tol ini kan. Tahun depan tuh akan dibuka. Nah itu semuntul tidak lagi jadi sebutan semuntul. Kita ubah dikit Pulau Rimau. Gitu. Jadi paham ya? Jadi kalau la ilaha illallah itu mewakili. Maka tadi ada kisah apa tadi? Yang dosanya banyak tadi. Kenapa hapus? Kendaknya Allah. Karena Allah nyingok. Mamang ini adalah la ilaha illallah. Dosanya banyak. Kata Allah, oh kalau mah itu aku lego. Kira-kira mah itu. Aku lego kalau mah itu, dosa itu tidak dipertimbangkan lagi. Kendaknya Allah yang punya surga, punya neraka, punya apa. Kalau nak pakai bahasa agak kasar nih, ini bahasa syariah. Surga dibikin untuk orang yang setuju dengan la ilaha illallah. Neraka dibikin untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Sebaliknya ada orang baik, bagus, ini sama ini bagus kalau dicatat baik kalau itu kan. Tapi tidak beriman. La ilaha illallah masuk mana ini? Neraka. Kamu masuk neraka. Kata Allah, kamu baiknya itu bukan baik karena aku, karena ingat bahwa aku yang menciptakan kamu,
Tapi kamu baik ngerasa kamu pacak. Sekarang kalau kamu pacak, lajulah. Lajulah. Gitu. Sekarang di akhirat ini kamu pergilah ke tempat yang kamu pacak. Surga yang kamu bangun. Pasti jawab, katik surga ya Allah. Buntu sudah di sini. Itu makanya di Al-Quran disebutkan, ya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap Jumat dibaca tuh biasanya. Di masjid-masjid besar itu dibaca surat Sajadah. Ya Allah, kalau mak itu kami baru tahu sekarang ini. Itu Rabbana absorna. Kalau diterjemahkan, ya Allah kami baru melihat. Wasami'na, kami baru mendengar. Maksudnya kami baru tahu bahwa ternyata utamanya adalah la ilah. Maka kata dia, farji'na, balikkan kami ke dunia, na'mal solehan, supaya kami bisa beramal soleh atas dasar la ilah illallah. Inna muqinun, kami yakin. Tapi pertanyaan itu ngomong itu kapan itu? Sudah di akhirat. Terlambat tak ini? Nah, jadi kalau sekarang ini saya tambah lagi jawaban sikok lagi, tolong camkan. Orang yang sudah la ilaha illallah itu tidak wajar lagi kalau bersedih, tidak wajar lagi kalau khawatir. Udah titik itu, Pak. Tolong camkan ini, sini anak ini. Saya ikut ini. Para kiai ngajari saya begini, ini. Dan itu dalilnya clear. Di Al-Quran banyak dalilnya. Tapi intinya, ini, Pak. Orang kalau sudah dalam la ilaha illallah, yakin dengan la ilaha illallah, apapun keadaan dia, tidak usah sedih, tidak usah khawatir. Maksudnya ini. La ilaha illallah itu artinya hidup juga dengan Allah, mati juga dengan Allah. Miskin juga dengan Allah, kaya juga dengan Allah. Sakit juga dengan Allah, mati juga dengan Allah. Sehat juga dengan Allah. Paham? Kalau sudah itu. Maka apalagi perlu disedihkan. Maka setan memasukkan, meniupkan kabar supaya kita ini khawatir, supaya kita ini bersedih. Dan yang seperti ini kebanyakan kita. Mohon maaf nih. Banyak ada bapak ibu kalau misalnya nanyo sama aku atau sama siapapun nanyo gitu. Prof, kami ini masih khawatir begini, begitu segala macam. Sudah tenang baiklah. Kalau ini sudah hidup juga sama Allah, mati juga sama Allah. Kan kita percaya sama Allah. Jadi tinggal berejo baik. Ini tidak, kamu lebih banyak ke arah khawatirnya, bahkan ke arah kejamnya. Misalnya contoh, kita ngutangi wong. Terus kemudian wong itu mungkin belum pacak membayar. Kesulitan entah apapun sebabnya. Ataupun dia belum pacak membayar, kan ada pacak membayar atau tidak membayar karena dia misalnya ngeles atau segala macam. Terserahlah. Pertanyaan aku, duit yang kita pinjamkan, rezeki yang kita pinjamkan itu dari siapa? Dari Allah. Kamu galak mikir bukan dari Allah. Bukan la ilaha illallah kamu pikirkan. Itu duit aku. Kebacaan aku dewek. Apa bedanya dengan Korun? Korun ngomong mak itu. Akhirnya Korun ditenggelamkan enggak oleh Allah. Setelah tenggelam, mak mana kira-kira Korun? Ngerasakan enggak? Maka hartanya jadi rebutan. Maka kemana-mana kalau ketemu harta namanya harta Korun. Nah, kira-kira mak itu. Jadi tolong camkan. Kalau sudah mak ini aman baik. Lebih kurang baik. Ibu-ibu nyingok lakinya, ngapa laki aku kurang ganteng, tidak cak Nabi Yusuf, ini. Sudah itulah yang ditentukan Allah untuk kamu, untuk kita. Kage kalau nak ganteng, jingok kage setelah ini ada periode ganteng kage. Ini bukan omongan saya, omongan Allah di Al-Quran. Uruban atroba li ashabil yamin, yaitu di surat Waqiah. Nanti semuanya akan dibuat setara oleh Allah. Setara itu artinya setara dengan kegantengan, setara dengan kecantikan. Kalau disebutkan dalam kisah itu kira-kira salasun atau salasin. Salasin itu artinya kira-kira umurnya 30. Nah, sekarang kita verifikasi. Yang lagi ngomong ini umurnya 30 lebih. Nah, saya pernah menjejer foto saya. Aku jejer nih. Foto dari SD, SMP, SMA, kuliah, jadi dokter, kemudian jadi dosen, kemudian jadi dekan, kemudian jadi direktur rumah sakit, kemudian yang sekarang ini, kujajarnya, runut ini. Kapan ku pandang jadi dokter umur 25, pas saya umur 25, terus nikah. Kemudian jadi dosen, itu kira-kira umur 30. Jadi kapan ku bandingkan,
Foto aku yang paling ganteng pas jadi dosen itu. Nah, itu ayat itu sesuai dengan clear ini. Kapan ku pas ini? Mudonian ida. Waktu tamat dari jadi dokter cak culun-culun itu. Nah. Pas sudah jadi direktur rumah sakit Pusri, cala tua itu. Tidak cocok kan ini. Jadi, tapi begitu awal jadi dosen itu, wih caknya seger nian mamang ini. Nah itu aku baca ayat Al-Quran tadi, seneng nian rasanya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Nanti abkara itu pagi, subuh, lebih muda. Nah, lebih mudanya berapa tadi? Berapa tahun tadi? 30. Jadi Bapak Ibu tolong balik ini jajarkan foto itu tadi. Kalau tidak kata apa boleh buat, aku mohon maaf. Kalau aku ada dokumentasinya ini. Kalau kamu, ingat kalau tidak kata. Kalau ada tolong jajarkan. Jajarkan ya, pandanglah itu. Oh ini kaget masa depan kita ini. Ya, kaget jenguk. Oh ini masa depan kita. Baik, masih ada siko lagi mungkin? Betul. Man amalan ghaira amrina fahuwa raddun. Ya. Fahuwa raddun. Sunnah. Ya. Oke. Baik. Ayo. Coba kita buka surat 46, ayo. Biar anu. Surat 46 itu surat Ahqaf. Ya, aku carikan dulu ayatnya. Ayat keberapa? Aku bunyi ayatnya tahu, cuman saya tuh kadang kalau Ustadz Adi Hidayat tuh kan langsung hafal kalau semacam ini, memang luar biasa, ya. Nah, ntar bunyinya bahasanya bid'ah di situ, di surat 46 ini. Maka itu yang paling tepat kalau kita nak anu. Ntar ya. Ini langsung ketemu nih. Ayat ke-9. Surat 46 Al-Ahqaf. Al-Ahqaf 46 ayat 9. Ayo kalau sudah ketemu aku baca pelan-pelan. Kul ma kuntu bid'ah. Karena itu ada tanwin kemudian di belakang depannya nun. Kul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Benar kan? Bacanya. Oke. Kita jengok ya pakai bahasa Indonesia lah kita ini. Kan kita ini bukan ahlinya banget mah itu kan. Dan nih ayat ke-9 terjemahannya. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Ini terjemahnya cuma pertama. Padahal kul ma kuntu bid'an. Aku itu tidak membuat bid'ah. Aku ini bukan sesuatu yang baru. Kalau di sini, ya bukan sesuatu yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru diterjemahkan. Aku bukan sesuatu yang baru. Sebelum aku juga sudah ada Rasul. Jadi ini karena Rasulullah dituduh bid'ah. Jadi kamu seneng belah nih. Kalau kita dituduh bid'ah, jangankan kita, Rasul aja dituduh bid'ah. Kok aneh, kok ada hal baru nih. Oke. Maka tolong camkan dulu ini pengertiannya supaya kita paham tentang tuduhan atau kalimat bid'ah ini tadi. Pertanyaannya, kalau bid'ah itu sesuatu yang baru,
ditambah lagi belum pernah atau tidak pernah dilakukan oleh Rasul, disebut bid'ah, maka kita jingok. Ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sholat, Rasul, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu doa yang Rasul. Tahu-tahu ada sahabat, Rabbana lakal hamdu mubarakan fih. Ya. Lain. Hamdan katsiran mubarakan fi. Itu kalimat sahabat. Maka setelah selesai sholat, Rasul nanya. Selesai sholat ini. Siapa tadi yang ngomong mak ini? Kira-kira sahabat takut tak? Langsung mak ini kalau. Nah, kemudian Rasul nanya lagi. Siapa yang ngomong tadi mak ini? Tadi aku nyingok 12 malaikat berebut mencatatnya. Oh, sahabatnya langsung, saya ya Rasul. Jadi, kalau tadi ditanya, siapa yang ngomong ini? Takut salah kan ini? Takut bid'ah tadi kan? Tahu begitu kata Rasul, aku jingok 12 malaikat berebut nak nyatatnya. Maksudnya nak dulu-duluan. Ini kalimat yang luar biasa. Pertanyaan aku, diajari tidak sahabat tadi oleh Rasul? Bahkan Rasul pun baru tahu itu. Ya ini kan kisah seperti jadi jangan kira. Sama dengan ini tadi. Ini Muhammadiyah. Bikin perguruan tinggi. Bid'ah dah itu. Bid'ah. Bid'ah. Ini Al-Furqan bikin sekolah Islam terpadu. Bid'ah. Saya bikin sekolah alam. Bid'ah kalau definisinya mah itu. Kira-kira mah itu. Nah. Sekarang intinya bukan itu. Intinya adalah hal-hal yang baru itu dirunut dulu. Satu nih. Kalau ada sesuatu yang sudah jelas qat'i itu artinya ceto bahasa Palembangnya, ada di Al-Qur'an, maka jangan kamu bikin definisi baru. Saya kasih contoh. Di Al-Quran ada berapa jenis kelamin? Walaisat dzakaru kal untha. Ada disebut di surat Ali Imran. Ada 2 kalau tidak lanang, betino. Maka ilmu kedokteran mencari tahu ini. Lanang itu apa, betino itu apa. Ternyata lanang benar. Lanang kromosomnya XY. Betino kromosomnya XX. Maka setan bisikkan. Ada cek yang campuran 1/4 lanang, 1/4 betino. Ini keluarlah gender. Istilah gender. Dan aku sebutkan ini, clear ini. Istilah gender. Kalau ma itu, ini menentang sesuatu yang sudah jelas di Al-Quran. Bid'ah bukan ini. Ini bid'ah. Ngapo gender sekarang dipakai lebih luas lagi. Gender itu di Thailand itu dibagi menjadi lebih dari 15. Jadi di Thailand tuh ada kalau ngisi gender misalnya. Kalau kita kan ngisinya jenis kelamin L garis miring P. Ada enggak yang lain-lain? Katik kan? Kita isi kalau aku ngisi L. Bapak ngisi apa? L juga. Ini. Ada yang ngisi P, ibu-ibu. K. Nah kalau di Thailand tidak. Gender. Gitu. Jenis kelamin enggak katik. Ditulis itu gender. Itu ada tulisannya. L ada. P ada. Setengah L. Nih. Setengah L 1/4 P. Nah, ada galau ini. Segala macam itu. Sampai. Maka teman aku tinggal di Thailand. Saya tidak sempat, tidak ditakdir Allah tinggal. Teman aku tinggal di Thailand. Dia ngadakan pesta. Yang datang ini pasangan. Kalau kita yang datang pasti suami istri. Kalau mereka datang sama-sama brewok. Dia ngomong, ini bini aku. Mana gerak-gerak? Sama-sama brewok tapi laki bini. Pening pala kita. Nah, ini namanya bid'ah untuk itu. Jadi, kalau ada dalil di Al-Quran, jangan lagi kita ini Al-Quran atau sunnah Nabi sudah ada dalilnya. Contoh, di sunnah Nabi, misalnya mohon maaf nih. Di sunnah Nabi sudah sangat jelas dalilnya. Bahwa Rasul itu wukufnya di Arafah itu clear itu. Jangan disalahi lagi.
Sekarang di Indonesia ada wukuf di Kerinci yang dekat sini. Atau wukuf di Palu, daerah Sulawesi itu. Atau kalau orang Iran wukuf di daerah Karbala. Nggak cocok, Cek. Bukan hanya di sini, di mana-mana juga ada penyimpangan mak itu. Ini namanya bid'ah yang mak ini. Oke, ulangi. Kalau sudah. Yang kedua, sekarang kalau sudah ada kesepakatan ulama, level ulama ini bukan level kita, kesepakatan ulama, maka itu tidak bid'ah. Contoh, bayar zakat fitrah. Boleh tidak bayar zakat fitrah dengan makanan utama di kampung masing-masing? Boleh? Kalau harus pakai gandum, mak mano kamu nak bayarnya? Jadi kaki Islam itu eksklusif, Islam itu sulit. Padahal dalil Islam itu ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Inna ma'al usri yusra. Islam ini untuk mudah, bukan untuk sulit. Maka ulama berpendapat bahwa ini pakai, kalau diomong beras, jagung, gaplek, itu kalau diomong bid'ah itu bid'ah. Karena tidak ada. Apalagi kalau definisi bid'ah adalah tidak dilakukan Rasul. Seumur hidup Rasul mungkin tidak pernah ketemu gaplek. Aduh, gaplek. Bukan gaplek yang main gaplek, bukan yang ubi itu kan. Aduh, tidak bertemu Rasul, bertemu celimpungan. Nah, itu contoh. Gitu. Oke. Jadi kalau udah kata-kata ulama, kesepakatan ulama, kita melok. Karena kita bukan ulama. Oke. Kemudian baru ke bawahnya. Ya, di atas ulama tadi masih ingat saya omongan saya tadi? Ada Majelis Ulama, ada NU, ada Muhammadiyah. Baru kita pakai yang level organisasi. Kalau organisasi juga tidak katik, maka kita level adalah pakai adat istiadat yang menjadi kebiasaan di tempat kita, suku kita. Tidak usah jauh-jauh, di Padang aja kan ada namanya adat Basandi, syarak Basandi. Itu urutan maksudnya. Kalau ada di Kitabullah pakai Kitabullah. Kalau tidak ada di Kitabullah maka pakai syariat yang digagas atau syariat yang diterangkan oleh para ulama. Kalau tidak ada itu pakai adat. Kan keren begitu. Jadi kira gitu. Nah, kalau nggak ada adat, ya tidak mungkin orang yang tidak beradab. Kalau tidak ada adat berarti manusia atau bukan? Bukan. Coba tanya. Ayam di kandang ayam itu yang banyak itu kamu tanya. Ada apa adat istiadat Anda? Petok. Dengan. Tapi kalau suku sekera apapun selalu ada. Dan itu pasti hal yang baik. Tidak kate. Adat istiadat itu mohon maaf maksudnya. Adat istiadat itu yang jelek itu tidak kate. Selalu ada intinya. Pasti ada penghormatan. Cuman mungkin salah paham ada. Nah jadi kira-kira itu. Tentang bid'ah tadi. Nak menyatukannya. Tadi misalnya, kok ini masuk neraka? Karena memang dia salah mendefinisikan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah itu bukan itu. Yang dimaksud bid'ah itu betul-betul tidak sesuai dengan tadi dalil Quran hadis. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan dalil para ulama. Yang ulama yang sudah disepakati. Ini namanya ijtihad yang sudah disepakati. Terus lagi, tidak sesuai dengan adat istiadat yang baik, barulah masuk jatuhnya kepada bid'ah. Contoh tadi yang paling mudah, gender. Ada enggak? Saya tanya aja sini. Ini enggak usah Quran, enggak usah sunnah, enggak usah kata ulama. Ada enggak suatu adat, satu tempat, suku tertentu yang mengatakan bahwa jenis kelamin itu banyak? Enggak ada. Nah, suku apa baik? Enggak ada. Tapi kalau yang mohon maaf misalnya menganggap perempuan itu lebih mulia, menganggap perempuan itu kurang mulia, ada. Tapi kalau nak ngomongkan suku, misalnya saya aslinya orang Jawa, aku orang Jawa ngomong, di Jawa itu diatur ada betino, ada lanang, ada setengah betino, setengah lanang, tidak pernah. Di mana pun tidak pernah. Kira-kira itu. Demikian ya. Ya. Yang Prof bilang tadi, yang terakhir tadi, kalau turunan-turunannya tadi, maka dipakailah saya ada kebiasaan.
Oh, bagus, bagus. Jadi mak ini pertanyaan aku. Kak Haji misalnya aku tanya, Kak Haji pacak ngerti tidak Al-Quran dan hadis itu? Ada. Ngertinya dari mana? Ngertinya dari ulama. Ulama itu ngerti contoh sih. Syekh Minangkabawi. Itu adalah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Haji Darwis. Jadi kalau nak diomong Muhammadiyah dan NU itu belajar sama orang Minangkabau. Syekh Minangkabawi ini ya itu di Arab sana udah jadi mantunya wong Arab sana. Jadi mantunya Arab sana. Pertanyaan aku ini, kira-kira beliau itu ada enggak pengaruh adat istiadat dalam pemikirannya? Ada, enggak mungkin enggak ada. Contoh di kita ini, misalnya mohon maaf nih, di Jepang itu kalau orang tuh adatnya kalau ketemu mana? Nah, ada 3 cara nunduk di Jepang itu. Ada 3. Kalau nunduk biasa mah ini setara. Nunduk mah ini itu artinya dia lebih wong itu. Kalau nunduk paling dalam itu paling terhormat. Jadi di Jepang itu yang nunduk paling dalam adalah orang tua kita nunduknya paling dalam. Kemudian dalam Islam ada ungkapan, ini bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau itu nunduk sama ibu, nunduk harus sampai tanah. Lebih tidak dari wong Jepang. Itu adat atau bukan? Itu kira-kira spiritnya dari ini. Maka sekali lagi saya katakan, memang betul adat tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi clear ini. Kalau kita di Padang itu clear banget ya. Adat basandi syarak basandi kita pulau. Jadi itu dan hidup ini tidak mungkin. Al-Quran itu bukan panduan untuk teknis hidup. Contoh, kamu nak masak pempek pakai Al-Quran. Spiritnya Al-Quran. Tapi masak pempeknya adalah cara wong Palembang. Kalau kamu masak pempek cara wong Sunda, tidak cocok, Cek. Saya makan pempek di satu tempat di mana di Jawa sana. Masya Allah, kuahnya tapi cukonya itu manis. Kapan kutanya apa nih? Kecap. Rasanya tidak kehadir di Palembang ini. Cuko itu pakai kecap. Ini contohnya. Tapi bagi wong sano itu, suatu saat saya tinggal di Bandung, wong berebut pempek itu. Pempek berebut. Ini pempek Palembang lemak nian. Pas aku nyicip, Masya Allah, Cek. Ini. Maaf bae, jago kan ini. Ini itu pempek mambu. Iwak apa tuh? Yang di selokan itu apa? Ya bukan kakap, kakap masih mending. Iwak yang pokoknya yang galak, yang ya pokoknya tidak tahu lah. Ya lebih banyak micinnya lah, ini kan iwaknya. Tapi bagi mereka koki atau apa namanya. Nah itu kalau kita, Cek, iwak gabus masih kita komentari. Ya, yang paling enak beli dua ketik lagi, beli dua. Nah, jadi kira-kira begitu. Memang betul nggak ada di apa? Di dalilnya adalah ikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi yang pertama jelas sudah sangat jelas. Untuk paham Al-Qur'an, tidak semuanya orang paham Al-Qur'an. Maka ini ada ungkapan nih, tolong camkan ini penutupnya nih. Ini perkataan Rasulullah. Kira-kira ini sama dengan kita. Di akhir zaman itu orang yang baik itu adalah orang yang tidak menunjukkan keburukannya. Cuman itu. Jadi mohon maaf misalnya, wong ini ke masjid, bagus gak kira-kira? Kejingoan ke masjid, begawe, bagus gak? Bagus. Kejingoan lagi nolong wong, bagus gak? Bagus. Tapi waktu dak dijingok wong, berjudi, apalagi sekarang judi online kan pacarnya. Judi online, ya katakanlah, ya gawinya tidak benar segala macam. Tapi setiap tampil selalu baik. Itu yang disebut oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman itu yang dilihat baik itu adalah orang-orang seperti itu. Saking sudah langkanya orang yang memang bisa luar dalam itu semua baik. Maka kalau kita berpikir agama ini ideal, salah. Agamanya ideal, tapi kita pelaksananya tidak ideal. Tolong camkan. Kalau mau lihat kita sempurna bisa melakukan semua benar, tidak. Saya tutup dengan doa Rabbana dzalamna anfusana. Tahu tidak arti itu?
Rabbana dzalamna anfusana. Kalau diterjemahkan, ya Allah, kami menzolimi diri sendiri. Itu ulama menerangkan, ya Allah, tidak ada benarnya apa yang kami lakukan kecuali atas ya pembenaran yang memang Allah berikan kepada kita, petunjuk. Jadi ulangi, nak benar sebenar apapun, pernah dengar tak 10 benar uji wong Palembang? 10. Mukola 10 benar masih salah tulah kita ini. Masih salah. Misalnya mohon maaf nih, kita sudah buat baik sama ibu kita. Ibu kita udah kita baik semuanya. Ada enggak suatu saat ibu kita kecewa sama kita? Nah itu baik. Entah apapun. Enggak usah yang besar-besar, yang kecil baik. Suatu saat kita panggil, ibu, nak, gitu. Iya bu, sebentar. Kata-kata sebentar udah menyakiti dia. Dia pingin sekarang ini dia datang. Padahal kamu juga kamu ngomong sebentar itu bukan karena apa-apa. Karena saat itu misalnya tangan kamu lagi bikin pempek, lagi belepotan bumbu-bumbu tadi. Kalau dipanggil ibu langsung nak, ibu minta tolong kan tidak cocok. Ya udah bu, kalau itu kupoletkan sama ibu kan tidak cocok ini. Maka kamu kan cuci tangan dulu sebentar, habis cuci tangan sebentar. Tapi kan ibu tidak tahu mah itu kan. Saya punya ibu nih, masih hidup kan, ibu saya hampir dari 95, 96, 97 sekarang, anak 100 tahun. Itu saya datang ke rumahnya. Ya, kemudian saya cium tangan ibu saya. Senang banget dia. Oh kamu datang. Gitu. Senang tuh ngobrol-ngobrol. Terus saya ngomong, ibu, besok saya mau ke Jakarta. Terus ke Bandung, kemana-mana. Jadi saya akan pulang minggu depan. Oke. Minggu depan. Ya. Jadi insya Allah baru minggu depan saya bisa ketemu ibu lagi. Apa kata ibu saya? Begitu saya udah pergi, besoknya itu, hari keduanya, dia nanya sama ayu saya. Mana Yuwono tadi tidak datang-datang? Nah, perhatikan kalimatnya. Kalimat ini ada tidak bentuk kekecewaan dalam batinnya? Aduh. Tapi itu kan karena lupa. Apakah kita ngomong? Terus saya telepon. Bu, kan aku ngomong tadi. Apa aja aku ngomongnya? Aku nak seminggu pergi? Tidak. Saya senyum aja. Sampaikan, saya bilang sama ibu saya, sampaikan yuk bahwa aku masih di sini. Sampaikan aja sama ibu. Nah, maka disampaikan, oh masih di sana, kata ibu saya. Udah itu aja. Nah, jadi makanya tinggal datang. Nah, begitu belum sempat datang, saya kirim dulu kuehnya. Bisa sudah datang, saya belum sempat datang ke rumahnya. Maka saya kirim kue. Kan sekarang banyak, nak kurir, nak apa, pacak. Nah, ini kuehnya dulu datang. Karena belum sempat orangnya datang. Itu pun masih salah. Itu masih salah. Pokoknya kalau tidak katik yang benarnya hanya apabila itu semua redha Allah. Nah, jadi kalau sudah demikian kita ini tidak katik lah yang ideal. Jadi tolong camkan, jangan mengamalkan agama dengan kita ini nak nyari ideal. Tadi yang lebih baik, ini baiklah. Contoh tadi, kita sholat itu, idealnya berapa rakaat? Sholat sehari semalam. Kalau selain sholat wajib. Kan pernah Rasul Isra Mi'raj dikasih berapa? Itulah ideal sholat. Ini sinianan. 50 itu hitungannya 17-nya adalah wajib. 13-nya tahajud. 13 tahajud itu. 2 rakaat ringan. Kemudian 10 rakaat berat. 1 rakaat witir. Atau 3 rakaat witir berarti 8 rakaat yang berat. Itu Rasul. Jadi 2 rakaat ringan itu gini. Rasul kalau bangun tidur langsung sholat 2 rakaat. Itu ringan. Misalnya kuliah sama kulhu. Oke. Kemudian Rasul masuk kepada babak yang berat. Dibaca panjang-panjang ayat. Sebanyak 8 rakaat atau 10 rakaat. Kemudian ditutup dengan ringan lagi 1 witir atau 3 witir. Itu Rasul. 17 tambah 13? 30. Kemudian rawatib. Rawatib itu ada 12. Kita hitung. Yang muakkad ini ada 12. Sebelum subuh. Kemudian sebelum zuhur 4. Sesudah zuhur 2. 6 kan? Ada berapa ini? Udah 8. Sesudah maghrib 2. Sesudah isya 2. 12 kan? Oke, tambah 30. 42. Nah, sekarang 42. Sekarang ada sholat sunnah ya, sebelum asar.
Ghairu mu'akkad. Besok 4 di situ. Udah 46. Ditambah sebelum maghrib. Para sahabat Nabi ada yang mengerjakan sholat sebelum maghrib. Berapa jadi? 48. Para sahabat Nabi ada yang mengerjakan sholat sunnah sebelum isya. 50 kan? Nah itu kalau nak ideal. Pertanyaan aku, mana kamu? Nah, kalau nak ideal itu baru masalah sholat. Gitu kan? Masalah sholat. Tadi pagi saya datang ke masjid, kemudian qomat. Saya jadi imam. Jadi saya sholat sunnah dan tidak sholat sunnah sebelum subuh. Tapi saya tahu dalilnya, ilmunya. Kalau kamu tidak sempat sholat sunnah sebelum itu, maka kamu mengerjakan sholat sunnah yang lainnya sama-sama sunnah. Maka biasanya saya nggak mengerjakan sholat isyraq. Tadi saya kerjakan sholat isyraq. Dalam hati saya sebagai ganti, saya biasa sholat sunnah sebelum subuh, tapi tidak isyraq. Di sini saya sholat duha. Beda kan? Nah, jadi di masjid tadi saya sholat isyraq. Habis selesai ceramah, pas masuk waktu suruk, saya sholat isyraq. Sebagai ganti yang tadi. Tapi kalau saya biasa sholat sunnah sebelum subuh, maka isyraqnya saya enggak. Ya udah kira-kira mah itu. Ya, jangan kita nak idealnya anak kalau dikawinkan kamu pas tidak ngawinkan kecewa kamu. Ya kalau kita semua itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, perbaikilah agama kami, pemahaman kami tentang agama ini, ya Allah. Karena disinilah penentu semua kebaikan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, cara mencari nafkah, ya Allah, di bumi ini. Karena disinilah kami hidup secara manusiawi. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaikilah persiapan kami menuju kampung akhirat, ya Allah. Karena di sanalah kami akan tinggal selama-lamanya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan sisa umur kami tambahan kebaikan, ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian bagi kami adalah istirahat dari kejahatan kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.